Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiatul Abidah, NIM 12210183120. Nah, di video ini saya akan menjelaskan materi tentang teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, maupun media yang lainnya. Teks berita berisi fakta, tetapi tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Jadi, kita akan mendapat informasi-informasi penting yang bisa menambah wawasan apabila kita rajin membaca atau mendengarkan teks berita, sehingga dapat menjadikan kita berpikir secara kreatif, kritis, dan efektif terhadap suatu hal. Suatu peristiwa dapat bertahan selama beberapa jam, hari, atau bahkan tahun, tergantung seberapa hangat berita tersebut diperbincangkan oleh orang lain. Yang selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Di antaranya, 1. Menarik. Teks berita disajikan dengan judul yang menarik perhatian, sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut. Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. Kedua, terkini atau aktual. Suatu teks berita harus peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih ramai menjadi perbincangan orang. Yang ketiga, dapat dipercaya atau faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. Yang keempat, diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang atau berimbang. Maksudnya, teks tersebut tidak memihak siapapun sehingga berita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. Yang kelima, jelas. Teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita mendapat informasi-informasi yang menyeluruh, tidak setengah-setengah. Yang keenam, kalimatnya sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana, tidak banyak basa-basi, karena tujuan dari teks berita adalah untuk menyampaikan informasi atau fakta, bukan karangan fiksi. Yang ketujuh, segera disampaikan. Berita disampaikan dengan segera, tidak menunggu waktu yang lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan. Karena jika tidak, berita akan basi dan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Kemudian ada struktur teks berita. Yang pertama, ada orientasi. Pada bagian ini merupakan sebuah kalimat atau paragraf pembuka dari sebuah berita yang akan disampaikan. Biasanya ketika menuliskan bagian ini diharuskan untuk memasukkan secara garis besar tentang peristiwa yang akan kalian beritakan kepada penulis, sebagai salah satu bagian untuk pengenalan dari berita yang dibawakan. Yang kedua, ada peristiwa. Berbeda dengan jenis teks lainnya, pada jenis teks ini diharuskan untuk menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada beberapa lokasi. Yang biasanya, peristiwa yang dijelaskan merupakan peristiwa yang benar adanya atau sesuai dengan fakta. Maka dari itu, pada bagian ini menjadi bagian terpenting karena pada bagian ini akan berisikan tentang isi atau inti dari berita yang akan kalian tulis kepada pembaca nantinya. Nah, yang terakhir ada sumber. Sebagai salah satu jenis berita yang diambil berdasarkan kejadian nyata, maka semua hal yang kamu paparkan pada jenis teks ini haruslah sesuai dengan faktanya, atau dapat dikatakan faktualisasi berita menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, memberikan keterangan tentang sumber dari sebuah berita atau asalnya menjadi salah satu hal terpenting yang harus dimasukkan dalam jenis teks yang satu ini. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, ada penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai dengan keterangan. Yang kedua, ada penggunaan bahasa yang baku.
agar memudahkan pemahaman banyak orang karena sifatnya yang universal. Yang ketiga, ada penggunaan kata kerja mental, yaitu menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang kelima, ada penggunaan konjungsi temporal. Misalnya, setelah, kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasa ditemukan pada struktur yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Yang selanjutnya ada ciri kaidah kebahasaan teks berita, yaitu terdapat keterangan verba pewarta dan verba transitif. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan kepada para pembaca, pendengar, dan lainnya tentang informasi penting yang layak dan fungsinya untuk mengetahui informasi terbaru masa kini yang diberitakan secara langsung. Yang selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Yang pertama, apa atau what, yaitu kejadian atau peristiwa apa yang terjadi. Yang kedua, di mana atau where. Unsur ini adalah tempat di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi. Berita harus memuat informasi mengenai lokasi kejadian sehingga berita menjadi jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, kapan atau when. Unsur ini mengenai kapan terjadinya peristiwa yang sedang dibahas di dalam berita. Waktu kejadian berita ini penting dijelaskan dalam berita, sehingga mudah dimengerti masyarakat. Yang keempat, siapa atau who. Unsur ini meliputi subjek yang bersangkutan dalam berita, yakni siapa saja yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang terlibat harus dijelaskan, sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan kesalahpahaman. Yang kelima, mengapa atau why. Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Biasanya meliputi alasan dan latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan. Dan yang keenam ada bagaimana atau how. Unsur ini memuat bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Pada bagian ini biasanya dijelaskan secara kronologis. Nah, dari 6 unsur yang sudah saya sebutkan tadi, terangkai dalam istilah 5W plus 1H. What, who, where, when, why, dan how. Nah, biasanya untuk memudahkan agar diingat dari 6 unsur teks berita tadi, dapat diringkas menjadi adik simba. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, dan ba, bagaimana. Pasti lebih mudah kan untuk dihafal? Untuk selanjutnya, perbedaan teks berita dan teks non-berita. Yang pertama, teks berita. Teks berita meliputi 1. Faktual dan aktual. Yang kedua, dibuat oleh wartawan. Yang ketiga, susunan piramida terbalik atau menjelaskan hal pokok di awal. Yang keempat, bahasa komunikatif. Dan yang kelima, tidak mencantumkan opini pribadi. Untuk perbedaan yang kedua, yakni teks non-berita, yang meliputi 1. Faktual, 2. Dibuat oleh ahli dalam bidangnya, yang ketiga, induktif atau hal pokok di akhir, yang keempat, bahasa sesuai jenis teks, yang kelima, mencantumkan opini pribadi. Yang terakhir, ada jenis-jenis teks berita. Yang pertama, straight news atau berita langsung. Jenis berita ini biasanya dapat ditulis secara to the point, lugas, jelas, dan ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terbaru atau terkini, aktual, terhangat, dan juga menarik. Biasanya jenis ini terdapat pada halaman depan sebuah koran. Straight news dibagi menjadi 2, yaitu pertama, hard news, merupakan berita yang berisi sangat penting, terupdate, ataupun terbaru atau aktual. Harus segera disampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, soft news,
merupakan berita ringan atau lunak, biasanya memberikan informasi mengenai kisah-kisah kemanusiaan. Yang kedua, opinion news atau berita opini, yaitu sebuah berita yang berisi pendapat, laporan, pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide, pemikiran, ataupun komentar terhadap suatu permasalahan yang penting. Berita ini biasanya bersumber dari pendapat para ahli, profesor, cendekiawan, atau pejabat. Yang ketiga, interpretative news merupakan sebuah perkembangan dari straight news, maksudnya dengan penambahan informasi latar belakang, wawancara dengan berbagai sumber, serta menambah data-data yang terkait sehingga menjadikan berita menjadi lebih utuh dan detail dan lebih lengkap. Jenis berita yang keempat yaitu deep news atau berita mendalam, yaitu berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Berita ini lebih ditekankan ke pertanyaan mengapa dan bagaimana serta apa. Yang kelima, investigation news, yakni jenis berita yang dikembangkan berdasarkan sebuah penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. Nah, kita kan tadi sudah belajar tentang teks berita. Sekarang saya akan membagikan contoh video teks berita mengenai COVID-19. Selamat menyaksikan. Tadi kan sudah menonton contoh dari teks berita. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat video berita bertema COVID-19. Selamat mengerjakan. Dirasa sudah cukup penjelasan mengenai teks berita. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hoax tiada henti beredar di tanah air. Herannya masih banyak saja masyarakat yang percaya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita pastikan bersama mana informasi yang fakta dan mana informasi yang palsu alias hoax bersama rekan dari Salampesi dalam segmen Fact Check dari Newsroom Metro TV. Dari silakan pemaparannya. Ya, Marvin dan juga pemirsa, kurang lebih sudah 3 bulan corona ini mewabah secara internasional dan ternyata banyak informasi yang beredar juga tidak 100%. Oleh sebab itu kita harus melakukan pengecekan mana informasi yang benar atau hoax dan mana informasi yang fakta. Kita lihat beberapa di antaranya pemirsa. Hoax yang pertama adalah ada yang menyebutkan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk satu zonase, lebih tepatnya ada 6 zona, di mana 6 kota ini yaitu Medan di Sumatera Utara, Batam di Kepulauan Riau, DKI Jakarta, ibu kota juga termasuk, Surabaya Jawa Timur, Bali dan juga Manado Sulawesi Utara adalah 6 zona kuning. Artinya kalau disebut zona kuning logikanya ada logika zona hijau dan juga zona merah. Namun hal ini sudah dipastikan oleh Kementerian Kesehatan tidak benar karena Kemenkes tidak membentuk zonase untuk kota-kota terkait dengan penyebaran virus corona di tanah air. Kita lihat hoax berikutnya yang ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa hari ini beredar di media sosial video berdurasi kurang lebih 1 menit. Ada perempuan yang menggunakan tisu basah dimodifikasi begitu menjadi pengganti masker. Ini menyikapi mulai langkanya peredaran masker di pertokoan dan ternyata ini adalah informasi yang salah pemirsa. Ini masuk dalam kategori konten palsu karena tidak bisa dipertanggungjawabkan dan faktanya adalah kandungan alkohol di tisu basah hanya bisa membersihkan area kulit. Bahkan ini bisa menjadi berbahaya jika digunakan sebagai masker karena penggunaan tisu basah sebagai masker justru mempermudah partikel di udara menempel di tisu basah yang ada di masker tersebut pemirsa. Jadi pastikan Anda lebih kritis dalam menyikapi informasi dan mempraktekkan informasi yang menganjurkan Anda untuk melakukan suatu hal dan masih ada informasi salah lainnya terkait dengan hoax corona ini pemirsa. Ada yang menyebutkan bahwa menurut rekomendasi dari salah satu dokter di Jepang, Anda bisa melakukan cara deteksi corona dalam 10 detik saja. Bayangkan hanya 10 detik. Dan ternyata ini adalah informasi yang lagi-lagi salah, masuk dalam kategori konten palsu dan banyak orang Indonesia yang percaya. Karena nyatanya sesuai dengan rujukan dari WHO dan dipraktekkan juga di Indonesia bahwa Indonesia untuk menentukan satu kasus positif corona menggunakan PCR, polymerase chain reaction, dan ini membutuhkan waktu sampai berjam-jam, lebih tepatnya sampai 12 jam penelitian.
pastikan Anda berpikir dengan lebih cerdas dan kritis. Dan 3 ini bukan yang terakhir, karena ternyata ada yang lebih parah, ada yang membuat informasi palsu bahwa jemaah umroh kita yang akan beribadah ke Tanah Suci dipulangkan. Beredar di akun Facebook Ray Chandra beberapa hari lalu di awal bulan Maret 2020 yang menyebutkan bahwa ada 280 jemaah umroh Indonesia, lebih tepatnya dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan Palembang, Sumatera Selatan yang berangkat ke Arab Saudi namun dipulangkan. Karena dari 280 jemaah umroh itu, di dalam pesawat ada 18 jemaah yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Disebutkan sekarang mereka semua satu pesawat tidak diizinkan masuk Saudi, harus dibawa pulang ke Indonesia. Ini adalah hoax, kita lihat faktanya. Informasi ini sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Agama dan juga Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, bahwa sejauh ini tidak ada pemulangan jemaah umroh Indonesia kembali ke tanah air. Dan ini masuk dalam kategori informasi false context, karena di video yang beredar betul ada kejadian seperti itu, namun konteks atau caption dari cuitan di Facebook tersebut salah alias palsu, pemirsa. Kita lihat lagi daftar-daftar dari sejumlah mitos atau hoax yang beredar di kalangan masyarakat kita terkait dengan corona ini. Yang pertama, ada yang menyebut bahwa virus corona bisa menular melalui buah impor. Dan kenyataannya adalah tidak. Menular melalui pandangan mata, tentu tidak semudah itu. Yang ketiga, menular melalui sinyal telepon. Apalagi yang ini, pemirsa, harus lebih kritis. Ya tidaklah. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa alkohol bisa menyembuhkan infeksi corona. Lebih tepatnya dibilang bahwa kalau minum alkohol bisa sembuh dari infeksi corona. Tidak, pemirsa, jangan mengada-ngada. Yang terakhir, ada juga yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 ini tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Ternyata tidak terkonfirmasi. Ini tadi mitos-mitos dan informasi hoax seputar corona. Kita lihat beberapa fakta yang ternyata benar, pemirsa. Yang pertama, pada suhu terbuka atau udara terbuka, virus dapat mati dengan alkohol. Yes, virus dalam skala umum atau dalam konteks umum bisa mati dengan alkohol. Yang kedua, menular antar manusia. Betul, tapi melalui kontak langsung atau droplets, tetesan, liur, batuk, bersin. Sehingga Anda harus menjaga etika bersin dengan menutup mulut pada saat bersin. Yang berikutnya, bisa menginfeksi semua umur. Yes, karena di Tiongkok sudah ada bayi yang baru berusia hitungan hari ternyata positif corona. Berikutnya, daya tahan tubuh yang baik bisa mencegah infeksi corona. Sangat betul, dan hal ini juga sudah ditegaskan oleh pemerintah kita berkali-kali bahwa daya tahan tubuh atau imun yang baik bisa mencegah kita dari corona. Fakta terakhir, tidak semua pasien dengan infeksi ini mengalami gagal nafas dan meninggal. Artinya memang gejala corona ini semakin bervariasi sehingga kita perlu waspada, dan satu hal bahwa yang positif corona bisa disembuhkan. Ini, pemirsa, adalah penularan lewat droplets atau air liur tadi. Jadi sejumlah berdasarkan penelitian, jarak aman kita berinteraksi dengan orang itu kurang dari 2 meter, 1,8 meter. Artinya kalau Anda berinteraksi dengan orang dengan jarak kurang dari 1,8 meter, ini bisa dikatakan lebih rentan terpapar virus atau tertular virus. Dan satu hal tadi yang saya tegaskan kembali bahwa corona atau virus secara umum tidak menular di udara, melalui udara. Dan pastikan Anda menjaga etika bersin dengan menutup mulut Anda pada saat bersin karena dikhawatirkan bisa mengenai orang lain. Dan pastikan juga Anda tidak menyentuh wajah Anda karena Anda tidak tahu berapa banyak kuman, bakteri, bahkan virus yang ada di tangan Anda yang ditulari oleh orang walaupun Anda dalam keadaan bersih. Jangan menyentuh wajah Anda, terutama mata, mulut, dan juga telinga. Yang terakhir, sangat mungkin bahwa virus dan bakteri tersebut menempel di benda-benda pribadi Anda maupun benda-benda umum seperti pegangan pintu, mesin ATM, dan lain sebagainya, sehingga bersihkan benda-benda yang akan Anda sentuh atau benda pribadi yang akan Anda gunakan. Yang terakhir, pemirsa, kita lihat imbauan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang mengatakan bahwa masker itu kan sebenarnya yang dipakai oleh orang yang sakit. Kalau mereka yang tidak sakit, tidak perlu pakai masker. Pemerintah sudah memastikan bahwa stok pangan dan juga obat-obatan kita aman. Dan juga selain itu, pilahlah informasi yang beredar. Kepanikan bikin stres dan menurunkan imun kalau kata Menteri Kesehatan. Dan juga pasien positif bisa sembuh pada Rabu 4 Maret 2020 9.30 saja, pada pukul 9.30
waktu Indonesia Barat tadi pagi, nyatanya sudah ada 3.198 orang yang meninggal, namun angka orang yang sembuh dari virus corona ini lebih besar daripada angka yang meninggal, yaitu mencapai 50.675 orang. Indonesia bersatu melawan corona, mari kita hidup sehat bersama. Saya kembalikan ke Marvin. Betul, saya setuju dengan pernyataan Anda dari Sulawesi. Terima kasih untuk pemaparannya. Tadi kan sudah menonton contoh dari teks berita. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat video berita bertema COVID-19. Selamat mengerjakan. Dirasa sudah cukup penjelasan mengenai teks berita. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.